Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga, simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Kita bersama-sama memuji nyanyian Kidung Jemaat nomor 81 bait pertama, O Datanglah Immanuel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Advent ketiga ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencipta manusia, Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus membarui seluruh ciptaan. Damai Kristus besertamu dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Memasuki minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang, dan kita diutus untuk menyaksikan Sang Terang. Yesaya pasal 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan Sang Terang. Bersama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang
Kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah. Sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun, kami tidak peduli kepada mereka, Tuhan. Kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Bagi setiap kita yang menyadari dosa serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam Mazmur 146 ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Jemaat dipersilahkan untuk memberikan salam damai satu dengan yang lain tanpa berjabat tangan. Marilah kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 392, bait 1 dilanjutkan bait yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3.
Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari NKB 84 bait yang pertama. Adakah di antara jemaat yang hendak mengikuti sakramen perjamuan tetapi belum mendapatkan roti anggur dalam sakramen perjamuan ini? Kalau misalnya belum mendapatkan, bisa menghubungi majelis gereja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, sebagaimana roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Makanlah dengan percaya dan ucap syukur.
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Minumlah dengan percaya dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimbal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan persembahan syukur sakramen perjamuan dengan memuji nama Tuhan NKB 84 bait yang pertama. Marilah kita bersatu hati masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada minggu ini
Tuhan memperkenankan dan melayakkan kami untuk ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan ini. Sekalipun dalam kondisi yang terbatas di tengah pandemi COVID-19. Tetapi kami selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Tuhanlah Bapa kami di hadapan-Mu, kami juga membawa persembahan syukur sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan terima dan sucikan menjadi persembahan yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, sucikanlah hidup kami, supaya kami layak untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi domba yang tersesat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sehat-sehat ya Bapak Ibu dan Saudara. Kita selalu berdoa dan mohon kiranya Tuhan Allah kita senantiasa memberikan kesehatan dan kebaikan dalam kehidupan kita juga sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara,
dalam tradisi gereja kita telah masuki Minggu Advent yang ketiga yang sering disebut sebagai Minggu Sukacita. Dengan menyalakan lilin yang berwarna ungu sebagai simbol penantian dan pertobatan. Sekaligus itu ada lilin yang berwarna merah muda, itu adalah lambang sukacita. Ini mengingatkan kita akan menantikan kedatangan Mesias. Sekaligus di Minggu Advent yang ketiga ini ada sukacita yang disimbolkan. Karena masa penantian lebih dari separuh perjalanan dan sebentar lagi akan berakhir. Sukacita dan pengharapan di tengah masa penantian dan pertobatan. Tetapi kita perlu juga merenungkan dalam hati kita, janganlah sampai umat salah fokus tentang pemaknaan sukacita ini. Karena tidak sedikit umat yang sukacitanya berfokus pada liburan Natal atau perayaan Natal, bukan pada tentang masa penantian dan pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika umat hanya berfokus pada wah nanti rencana liburan Natal apa ya, tahun baru, wah nanti pestanya apa, kita mengadakan acara keluarga di mana, maka sungguhnya kita sedang mengarahkan kepada diri kita sendiri, sedang hidup dalam memuaskan kesenangan diri kita sendiri. Tetapi pada saat ini kita diajak bagaimana kita sungguh-sungguh memaknai, mengisi hidup di masa Advent, di masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana sukacita, pengharapan, dan pertobatan ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga ketika Sang Terang itu datang, kita sungguh-sungguh mendapatkan kesempurnaan sukacita keselamatan. Sebagaimana kita memaknai sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang kita adakan di sini juga mengingatkan, melambangkan akan sukacita perjamuan kudus yang sempurna ketika nanti kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu belajar kepada firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Di sini Yohanes Pembaptis diperkenalkan sebagai berikut. Yang pertama, Yohanes adalah orang yang diutus Allah. Yohanes adalah utusan Allah. Yang kedua, bahwa kedatangan Yohanes adalah untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang, supaya melalui kesaksiannya tersebut semua orang menjadi percaya. Di pekerjaan Yohanes adalah bersaksi tentang Sang Terang, tentang Sang Mesias, supaya setiap orang yang mendengar kesaksiannya menjadi percaya. Yang ketiga, Yohanes menyatakan bahwa dirinya bukanlah Sang Terang tersebut, dan itu dijawab dengan tidak berdusta, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Pernyataan dari kitab Injil Yohanes tersebut memperlihatkan bahwa kedatangan dan pekerjaan Yohanes ini sangat penting, yaitu untuk mendahului datangnya Sang Terang itu. Yohanes datang dan berkarya lebih dulu untuk mempersiapkan jalan, untuk membuka jalan sebelum Sang Terang itu datang. Dan kesaksiannya bertujuan supaya semua orang mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai terang dunia.
tidak mengarahkan diri kepada Yohanes, tetapi mengarahkan diri kepada Tuhan Yesus. Lalu apa isi kesaksian dari Yohanes Pembaptis? Kesaksian Yohanes Pembaptis ini disampaikan ketika para imam dan orang-orang Lewi datang kepada Yohanes dan bertanya. Pertanyaannya sangat singkat, Bapak Ibu. Siapakah engkau? Imam dan orang Lewi adalah orang-orang yang mengurusi peribadatan dan ritual-ritual keagamaan Yahudi. Salah satu ritualnya adalah ritual pembersihan, penyucian dengan baptisan air. Dan mereka ingin memastikan ritual baptis yang dilakukan oleh Yohanes ini yang seperti apa. Apakah sesuai dengan tata cara ritualnya agama Yahudi atau membuat acara sendiri. Kemudian di tengah rombongan, di antara para imam, di antara orang Lewi, muncul di sini orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang penting, yang memiliki posisi di dalam mahkamah agama Yahudi, yang banyak menentukan keputusan soal keagamaan Yahudi. Nah, kepentingan orang-orang Farisi ini juga punya kepentingan sendiri. Mereka mempertanyakan, mereka menyelidiki soal kewenangan, soal otoritas atau legalitas yang dimiliki oleh Yohanes dalam menyelenggarakan baptisan air. Wah, jadi kedatangan Yohanes ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Ya, banyak orang-orang pemuka-pemuka agama, wah, mereka secara resmi untuk menyelidiki siapa ini Yohanes, pekerjaannya bagaimana, legalitasnya seperti apa. Diberondong dengan banyak pertanyaan. Dan kedatangan mereka untuk menyelidiki segala sesuatu tentang Yohanes dan baptisan, ya menurut mereka adalah suatu hal yang wajar. Karena mereka memiliki kewenangan untuk itu. Coba bayangkan jika seandainya Bapak Ibu Saudara menemui, menyaksikan ya, ada seorang yang tidak memiliki jabatan gerejawi, tidak berjabatan pendeta, tiba-tiba melayani baptis di GKJ. Wah, pasti ribut ya, Ibu ya. Iki sopo ya? Iki dari mana? Loh kok bisa membaptis di GKJ ya? Pasti akan menimbulkan keributan. Pasti akan ada banyak pertanyaan di antara baik majelis maupun jemaat untuk mempertanyakan seperti orang-orang Farisi, para imam dan orang-orang Lewi. Ini bagaimana ini kok seperti ini bisa terjadi? Sahnya bagaimana baptisan ini? Bapak, Ibu dan Saudara, bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah bahwa ketika orang-orang Yahudi mengutus beberapa pemuka agama ini, sesungguhnya mereka dalam rangka sedang mendapatkan kepastian. Kepastian tentang apa? Pada waktu itu bangsa Yahudi sedang menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias, Sang Pembebas, yang mereka impikan akan memimpin bangsa Yahudi, membebaskan diri dari belenggu bangsa asing yang sedang berkuasa atas mereka saat itu. Sang Pembebas yang akan memimpin mereka secara politik, secara militer untuk mengalahkan penjajah. Mereka rindu bahwa kedatangan Sang Pembebas Mesias ini akan mengembalikan bangsa Yahudi seperti pada masa jayanya Raja Daud, baik secara militer, politik, sosial, ekonomi, juga keagamaan. Sehingga pertanyaan ini sangat penting untuk mengetahui
tentang identitas Yohanes Pembaptis. Siapa ini Yohanes Pembaptis? Pekerjaannya bagaimana? Nah, tentang pertanyaan siapakah engkau? Ya kalau kita umumnya pasti dijawab ya, aku anak dari Imam Zakaria dan Elizabeth, atau aku ini keturunan dari Imam Harun, atau pertanyaan yang menyangkut identitas yang lain, data diri yang lain. Tetapi di sini Yohanes Pembaptis menyatakan dengan tegas, aku bukan Mesias. Jawaban Yohanes ini sangat tegas, tidak basa-basi, to the point saja. Karena ia tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak PHP. PHP itu apa? Pemberi harapan palsu. Yohanes tidak akan memberikan harapan palsu, tetapi memberikan harapan yang nyata bahwa kemudian akan datang daripadaku ia yang lebih berkuasa. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Harapan yang nyata tentang datangnya Mesias, Sang Kristus. Dan inilah yang sungguhnya menjadi tujuan dari pertanyaan orang-orang Yahudi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi nampaknya para imam, orang-orang Lewi, orang-orang Farisi ini tidak puas dengan jawaban Yohanes. Mereka terus mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk mendapatkan tentang identitas Yohanes. Mengapa? Karena mereka sangat memiliki harapan yang besar kepada sosok Yohanes Pembaptis. Mereka memiliki ekspektasi yang tinggi karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes ini seperti karya seorang nabi, sehingga mereka bertanya, apakah engkau Elia? Apakah engkau nabi yang akan datang? Namun di situ Yohanes juga menyatakan bahwa dirinya bukanlah Elia, dirinya bukanlah nabi yang akan datang. Pada saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang Yahudi menganggap Yohanes ini seperti Nabi Elia, memiliki roh Nabi Elia. Mereka menganggap bahwa Elia telah turun dari surga, menjelma dalam diri Yohanes Pembaptis, dan bekerja seperti zaman pada masa lampau perjanjian lama. Karena orang-orang Yahudi melihat kehidupan, kuasa, pengajaran, wibawa seorang nabi ini ada pada Yohanes Pembaptis. Harapan mereka sangat tinggi bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah sang pembebas itu. Tetapi sekali lagi bahwa Yohanes menyatakan dengan tegas, ia bukan Mesias. Melalui firman Tuhan ini, kita bisa belajar bahwa pekerjaan memberi kesaksian tentang Sang Terang bukan hanya pekerjaan Yohanes, tetapi juga pekerjaan kita. Tuhan mengutus kita, Tuhan memilih kita juga untuk bersaksi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersaksi tentang Sang Kristus, Sang Terang yang datang ke dalam dunia. Melalui perbuatan kita, tutur kata kita, sikap hidup kita. Tuhan mengutus kita untuk memberikan kesaksian tentang Sang Terang yang menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Sehingga pada minggu Advent yang ketiga ini kita diajak untuk menjalani kehidupan dalam sukacita. Seperti lilin yang berwarna merah muda itu. Dalam pengharapan, penantian, dan pertobatan. Seperti lilin yang berwarna ungu itu. Kita menantikan kedatangan Sang Kristus yang kedua kali. Lalu hal ini bisa kita aplikasikan. Bagaimana kehidupan kita ini menjadi kesaksian. Bagaimana kehidupan kita ini bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara kita yang kesusahan, yang kurang beruntung. Kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan
sebagaimana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan sukacita, mewujudkan pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita semakin menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini dengan sukacita, pengharapan, dan pertobatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersanding sejenak. Sanding cukup. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adara Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bersatu hati dalam pokok-pokok doa salawat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang Tuhan taburkan dalam hati kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjalani hidup sebagai saksi Kristus di dalam masa penantian, pengharapan, dan hidup dalam pertobatan ini. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk gerejamu GKJ Satu Mulyo. Tuhan memberkati supaya gereja ini boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam masa Advent ini menjadi saksi Kristus bagi lingkungan di sekitar kami masing-masing. Tuhan berkatilah para majelis gereja, pengurus komisi, kelompok, pepantan, panitia tim yang ada, seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Supaya kami tidak hanya berfokus kepada diri kami sendiri, tetapi kami mengarahkan hati kami untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah Yayasan Pendidikan Kristen Bina Kasih, TK, SD Kristen Kartosuro. Tuhan memberkati. Biarlah melalui lembaga pendidikan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan berkarya melalui lembaga pendidikan ini. Berikanlah sukacita, kesejahteraan bagi kepala sekolah, guru, karyawan, bagi kepala sekolah TK yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Kami pun berdoa untuk Rumah Sakit Panti Waluyo. Kami juga berdoa untuk para pimpinan di rumah sakit, para dokter bidan, perawat, tenaga karyawan yang ada. Tuhan berkati, supaya melalui lembaga kesehatan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak orang-orang
yang membutuhkan kesehatan ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman. Kami juga berdoa untuk Radio Immanuel, Tuhan berkati. Melalui siaran radio ini, banyak orang yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkatilah pimpinan, berkatilah para karyawan, penyiar Tuhan, supaya mereka boleh melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapa, berkatilah lingkungan di sekitar tempat kami berada. Bila mana ada yang sakit, yang kesusahan, yang mengalami masalah-masalah, Tuhan berkati saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, dan biarlah kami pun boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperingan beban hidup saudara-saudara kami ini. Sekalipun kami juga memiliki permasalahan dan pergumulan tersendiri, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita diambilkan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 2a. Yang demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Marilah kita hitung dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dimohon untuk berdiri, kita berdoa bersama-sama untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Allah. Pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami di rumah-Mu ini dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu memelihara dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui pekerjaan kami, hingga kami dapat menerima rezeki yang Tuhan berikan. Pada saat ini Tuhan juga telah memberikan untuk jasmani kami dan juga untuk rohani kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada saat ini kami memberikan persembahan yang berwujud uang dengan segala kerendahan hati. Kami mohon Tuhan berkenan menerima, menyucikan persembahan kami ini. Kami mohon Tuhan juga berkenan memberkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat
432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.